Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merilis instruksi baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam instruksinya, Anies meliburkan seluruh sekolah di DKI Kementerian Jakarta Pendidikan dan selama Kebudayaan 2 pekan. mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan metode jarak jauh. Selamat pagi, saya Fania Askia akan menemani Anda pada hari ini, Selasa 12 April 2022 selama 15 menit ke depan dalam Sekilas Kabar yang menyajikan info-info terkini dan terpercaya. Daring bukan lagi istilah asing di telinga kita. Di tengah pandemi COVID-19, daring sudah seperti jalan baru untuk menempuh pendidikan. Namun, pembelajaran secara daring tentunya memiliki hitam dan putih, manis dan pahit. Maka dari itu, tim kami menyajikan pendapat langsung dan cerita dari siswa dan orang tua murid serta pihak lain yang bersinggungan dengan pembelajaran secara daring. Kesusahan ujian dan aku nggak sempat belajar, aku jadi lebih memilih untuk ngelihat buku. Kalah daring itu nggak seru karena nggak bisa jumpa teman, terus juga nggak bisa main sama mereka. Terus aku juga jadi gampang ngantuk karena lihat laptop. Terus sering ngasih tugas tiba-tiba, terus juga ngasih materi yang terlalu banyak, dan itu menurut aku ngebosenin sih. Dan ya aku lebih milih untuk tidur juga atau enggak main handphone. Perubahan apa saja yang adik rasakan selama pembelajaran daring? Perubahan yang saya alami di sini sangat banyak ya, karena di sini sangat jauh berbeda dengan di kelas yang secara offline gitu. Perubahan yang saya alami juga, saya jadi semakin malas belajar ya. Kendala seperti apa yang sering terjadi selama proses daring ini dan telah adik alami sendiri? Jaringan ya, karena jaringan ini nggak tentu gitu, kayak mati lampu atau kena habis kuota atau kena yang lainnya gitu. Dan ada juga kendala seperti saya susah fokus saat pembelajaran dikarenakan saya sering terkecoh untuk bermain HP gitu saat Zoom meeting, dan itu juga membuat saya jadi tidak paham materinya. Apakah pembelajaran secara daring ini dapat dikatakan efektif bagi adik sendiri yang merupakan siswi SMA? Efektif bagi sebagian, tidak semua. Ini dari sisi pandangan saya ya, sebagai siswa SMA. Mengapa demikian? Karena ada di mana siswa ini ketika di rumah dia jadi malas belajarnya, dan juga ada sebaliknya, ada yang rajin belajar di rumah. Jadi kalau menurut saya pribadi, ditanya efektif atau tidak, menurut saya sendiri itu kurang efektif ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, ada sebagian siswa yang malas belajar dan banyak gangguannya lainnya gitu. Saya sendiri juga jadi lebih malas belajar, dan gangguannya itu sangat banyak gitu ketika pembelajaran daring. Perkembangan dari si kakak dulu ya. Jadi selama pandemi ini saya lihat dia lebih baik lagi semenjak pandemi ini, karena mungkin lebih fleksibel kan mengatur waktunya. Jadi dia lebih bisa mengembangkan bakat dari kecilnya itu. Terus perkembangan lainnya adalah dia punya hobi baru sekarang. Hobinya itu memasak. Saya kemarin lihat sering kali dia memasak. Saya nggak tahu dia dapat resep dari mana. Ada resepnya di mana? TikTok. Ini perkembangan kalau si adik semenjak saya lihat malah ada yang kemunduran. Sebenarnya bukan kemunduran saja nih saya ingin sampaikan. Ketakutan saya takut karena dari ini untuk si adik, terutama si adik ya. Saya takut kalau dia kurang bersosialisasi, kurang berinteraksi sama dunia luar. Saya takut nanti dia menjadi anak yang pemalu, susah bersosialisasi karena diisolasi selalu di dalam rumah ya. Yang takut dan was-was ya kita sebagai orang tua. Kemunduran lain, saya takut kalau misalnya nanti pas offline malah si kakak, si adik susah nanti dia
karena udah kebiasaan sama daring ini. Harapan saya sesegera mungkin lah pandemi ini bisa hilang ya, biar ya anak-anak bisa sekolah, ketemu sama teman-temannya. Itu saja sih. Saya pribadi sebagai seorang guru, saya melihat lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Salah satu dampak positif dari pembelajaran daring itu kemampuan anak dalam menggunakan teknologi menjadi lebih meningkat. Tapi kenyataannya saya melihat bahwa dampak negatif itu lebih banyak. Contohnya adalah pada saat evaluasi belajar, saya menemukan anak-anak kurang memahami materi yang saya berikan selama pembelajaran daring. Karena mereka hanya mendengarkan dan tidak berusaha untuk memahami. Ada beberapa anak yang memang dia serius belajar dan mempunyai keinginan untuk memahami. Proses belajar anak itu melalui modeling seperti yang telah dijelaskan dalam teori belajar Bandura, bahwa anak-anak itu belajar melalui model yang mereka lihat gitu. Jadi pada saat daring mereka hanya berpatokan pada layar Zoom atau bahkan tidak sama sekali karena pembelajaran hanya dilakukan dengan Google Classroom. Jadi pada saat pembelajaran daring ini anak-anak tidak bisa menemukan sosok guru. Dampak negatif lainnya juga dari proses belajar daring ini, anak-anak itu bisa terganggu kesehatan matanya. Dan ada beberapa laporan juga dari orang tua bahwa anaknya itu selama pembelajaran daring mudah merasa lelah. Bagi saya, proses belajar daring ini itu sangat menyulitkan anak-anak karena mereka memproses informasi itu 2 kali. Apalagi jika ada terkendala jaringan yang membuat suara terputus-putus, layar di Zoom menjadi putus-putus juga, dan lain sebagainya. Itu membuat anak memproses informasi 2 kali dan menyebabkan kelelahan. Bagi saya juga, pembelajaran daring ini menghambat perkembangan sosial anak. Karena masa kanak-kanak adalah masa mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka. Masa mereka berinteraksi dengan sosial mereka. Dengan pembelajaran daring ini, mereka tidak bisa mendapat hal itu. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Misalnya pada saat berdiskusi di kelas, bertukar pikiran dengan teman-temannya, dan bermain dengan teman-temannya. Mereka tidak bisa mendapatkan hal tersebut karena sekolah diadakan di rumah. Pelajaran secara daring dan dari jarak jauh ini kurang lebih berdampak pada efektivitas belajar mengajar, kesehatan, dan tumbuh kembangnya anak. Dari segi efektivitas belajar mengajar, suasana belajar di rumah secara daring yang berbeda 180 derajat dengan nuansa di sekolah sangat berpengaruh terhadap motivasi belajarnya anak. Sekolah online bisa menurunkan motivasi anak untuk bersekolah karena suasana belajar yang berbeda dan umpan balik yang secara langsung diterima lebih sulit diberikan oleh guru. Hal ini bisa membuat anak merasa lebih terisolasi dan kurang bersemangat saat belajar. Belum lagi anak yang sulit untuk berkonsentrasi selama belajar daring di rumah, dikarenakan suasana di rumah bisa jadi kurang kondusif dan ada banyak distraksi yang terjadi. Dampak dari sekolah online bisa juga dirasakan pada tumbuh berkembang dan kesehatan mentalnya seorang anak. Selama belajar dari rumah, anak kekurangan interaksi dengan teman, guru, sehingga tak jarang anak yang merasa kurang mendapatkan dukungan atau mengalami kesulitan dalam melatih perkembangan dan keterampilan sosialnya. Perasaan terisolasi ini, kerinduan pada sekolah, guru, dan teman-teman, tantangan belajar di rumah, dan berbagai perubahan dan ketidakpastian. Lebih lanjut bisa beresiko mengganggu kesejahteraan mental seorang anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Children's Hospital of Chicago. Penelitian tersebut menunjukkan jika sebagian besar anak-anak merasa stres, cemas, marah, atau gelisah akibat metode pembelajaran online. Namun di tengah situasi pandemi seperti sekarang, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan seputar efektif atau tidaknya sekolah online ini tidak lebih
cocok digunakan, tetapi lebih baik berfokus pada cara memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk anak dalam kondisi ini. Menurut saya, sistem pembelajaran lewat daring ini tidak sepenuhnya buruk. Momentum bisa jadi titik balik bagi pemerintah dalam mengevaluasi cara pendidikan setelah pandemi usai nanti. Terlebih dengan mulai terbiasanya anak dalam pembelajaran online atau pembelajaran campuran, atau yang dimaksud dengan blended learning. Akibat situasi yang memaksa ini pun menjadi kesempatan yang tepat untuk mengajarkan pemahaman literasi digital pada anak. Harapan pemerintah dan sekolah bisa menjadikan keadaan ini sebagai bahan untuk mengevaluasi perubahan sistem pendidikan dan sumber daya manusia terkait. Pembelajaran online bisa juga dijadikan sarana perkembangan untuk mengembangkan literasi digitalnya anak. Video berikut mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Dengan saya Fani Askia dalam Sekilas Kabar. Selamat pagi, selamat beraktivitas.